Oke pemirsa, baik di studio maupun di rumah, kita kembali di acara Golden Habit dari Muhammadiyah untuk Indonesia. Nah, mungkin tadi bisa dilanjutkan Ustadz Warjani. Ya, baik. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah yaitu berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir. Dari 6 kebiasaan tadi, maka 2 diantaranya adalah termasuk bagaimana kita ini hidup sangat memerlukan rizki. Nah, rizki itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rizki itu adalah semua anugerah Allah yang diberikan kepada kita dalam rangka untuk melanjutkan hidup dan kehidupan ini. Maka rizki itu yang pertama bisa wujudnya makanan. Jadi tadi dapat snack, wah itu termasuk apa? Dapat rizki. Ya, bisa dinikmati? Bisa. Nah, ya. Ini. Kemudian yang kedua, rizki itu bisa wujudnya upah, ya, atau gaji. Hasil Kemudian yang kita, gitu ya, iya, hasil kerja kita dan seterusnya. Dan yang ketiga, rizki itu bisa wujudnya jabatan. Itu juga rizki. Ya, saya pernah jadi RT, ya ketua RT itu dapat rizki. Itu banyak orang mengunjungi saya untuk mantenan, untuk ini dan seterusnya. Nah, rizki. Bahkan sekarang mau pemilu banyak orang ingin punya kursi. Nah, kursi adalah sebagai lambang jabatan. Nah ini diantaranya. Ya, kemudian yang keempat, rizki itu bisa wujudnya kesehatan. Nah ini kesehatan. Jadi 1 tahun kita ternyata tidak terkena penyakit berat, tapi masuk angin 17 kali. Nah, cukup dengan keroan atau minum obat, ya habis 350 berarti sudah 1 tahun itu berarti kita diberi apa? Kesehatan. Dan yang luar biasa. Ya, dan lain-lain. Ya, semua anugerah Allah yang diberikan kita dalam rangka untuk melangsungkan hidup dan kehidupan ini. Sehingga kalau rezeki itu sudah seperti itu, ada orang yang bisa mampu membeli mobil 1, 2, 3, 4. Ya, itu tidak perlu iri kepada orang yang baru bisa membeli mobil-mobilan. Ya, 1 plastik, ada spur, ada truk dan seterusnya, itu juga dapat apa? Rezeki. Nah, ini diantaranya. Ya. Jadi gini Ustadz, kadang-kadang mungkin apa ya, kita itu ingin dan punya niat untuk mencari rezeki yang halal, tapi banyak sekali godaan terkadang. Kita itu sudah nggak mau, tetapi lingkungan kadang atau orang lain itu ada yang datang tapi menawari rezeki yang haram, menawari suap misalkan, atau mengajak mencuri, atau mengajak dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira apa ya Ustadz yang perlu kita lakukan untuk membentengi agar itu bisa tidak terjadi begitu? Ya, baik ya. Yang pertama bahwa kita memegang teguh secara istiqomah, ya, agama Islam yang kita cintai ini untuk diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Termasuk dengan seperti itu kita akan tahu ini yang tidak termasuk garis-garis agama Islam, ini yang ini. Kemudian didukung dengan secara rohani membaca doa. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni tiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Nah, dengan seperti itu kita akan diberi taufik dan hidayah oleh Allah, kekuatan untuk memproteksi, melindungi diri kita dari rezeki yang tidak halal, baik wujud rezekinya itu sendiri maupun cara meraihnya. Nah, ini diantaranya yang perlu kita kuatkan. Istiqomah memegang teguh ajaran Islam. Yang kedua lah diiringi dengan doa. Ini ya. Nah kemudian gini Ustadz, selain tadi ya godaan-godaan dari luar, kadang kita itu juga apa ya, sisi rakusnya diri kita, rakusnya kita sebagai manusia, itu kan juga bisa memicu agar kita itu mencari hal-hal yang tidak halal, walaupun penghasilan kita sudah banyak. Contoh saja misalkan, banyak para politisi itu yang sudah punya jabatan yang luar biasa, menteri, bupati, gubernur, itu kan gajinya tidak sedikit, tapi kok kemudian masih melakukan hal-hal seperti itu.
Nah, kira-kira padahal juga Islam juga kadang-kadang Ustadz itu agamanya kan begitu. Iya. Nah, itu kira-kira selain tadi yang disampaikan, mungkin ada nggak sebenarnya yang memang apa ya, kalau kita itu merujuk pada Rasulullah itu apa sebenarnya yang dilakukan? Padahal Rasulullah juga seorang pemimpin yang luar biasa saat itu, tapi kok bisa melewati kepemimpinan itu dengan baik. Kira-kira begitu, Ustaz. Gimana itu? Jadi salah satu dari 7 kebiasaan tadi saya sebutkan adalah yaitu membiasakan beradab Islami dan berakhlak Islami di setiap kegiatan. Nah, jadi Islam itu memang harus diwujudkan betul dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehingga Nabi pernah mengajarkan kepada kita yaitu tentang doa mohon ketentraman hidup atau mendapatkan jiwa yang tentram. Yaitu Nabi pernah bersabda dalam bentuk doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardu biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada Engkau jiwa yang tentram, yaitu jiwa yang yakin akan ketemu dengan Engkau, ya Allah, kelak. Yang kedua, jiwa yang ridho terhadap semua keputusan dan takdir Engkau, ya Allah. Dan yang ketiga, jiwa yang qanaah, menerima apa adanya terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Qanaah, menerima. Ini diantaranya. Jadi begitu. Kalau bahasa Jawanya nerimo. Nerimo, neriman pandum. Ini orang yang qanaah itu orang yang kaya sebenarnya. Ini diantaranya. Ini Nabi betul-betul bisa mencontohkan. Ya, sehingga Nabi itu pernah berdoa mohon miskin. Nah, ini tidak ada orang yang mohon ini. Kebanyakan apa? Minta mohon kaya, kan, gitu. Rizki banyak halalan toyiban. Nah, ini diantaranya. Itu diantara cara yang tadi disampaikan itu. Terus gini juga, Ustadz, dikatakan bahwa banyak juga orang kadang atau Ustadz itu yang menyampaikan para kiai, para pemuka agama itu rizki tidak usah banyak-banyak tapi barokah kan begitu. Nah, itu maksudnya kira-kira gimana itu, Ustadz ya? Rizki tidak usah banyak-banyak tapi barokah kan begitu. Barokah ini artinya ziyadatul khair, tambahan yang baik. Tambahan yang baik. Ya, gitu. Walaupun sedikit, tetapi kalau dapat barokah, maka itu menjadi apa? Menjadi baik dan cukup. Cukup gitu ya. Dirasakan nikmatnya. Apalagi banyak dapat apa? Barokah. Jadi begitu. Sudah mahasiswa cukup, dapat beasiswa lagi. Nah, jadi begitu, kosnya gratis lagi. Nah, ini diantaranya berarti ini termasuk apa namanya? Barokah, dan kita senantiasa mensyukuri semua rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, menarik sekali. Tapi sayang kita harus break lagi. Nanti habis ini kita bisa tanya jawab dengan para jamaah yang hadir di sini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini.